When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw. Baby, so cold, he from the north, he's from the Canada, Bangkok solo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Nanda Aprilia Azahra, NPM D1B020015. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai beberapa sistem penyimpanan arsip, yaitu ada 5. Yang pertama ada penyimpanan sistem abjad, yang kedua ada penyimpanan sistem subjek atau masalah, yang ketiga ada sistem penyimpanan wilayah, yang keempat ada sistem penyimpanan kronologi, yang kelima ada sistem penyimpanan nomor. Oke, baiklah. Di sini saya sudah memegang satu buah surat. Pada surat ini terdapat nomor surat, tanggal, hal atau perihal, kemudian kepada yang ditujukan. Di sini sudah lengkap apa saja hal-halnya yang bakal disampaikan. Nah, baik, di sini langsung saja ke cara penyimpanan arsip. Oke, baiklah. Pertama kita akan melakukan penyimpanan sistem abjad, yang mana langkah-langkah yang pertamanya itu ya kita harus memiliki surat yang bakal kita simpan. Nah, kemudian kita harus disposisikan dulu surat ini yang berisikan tentang ke kertas yang untuk disposisi. Nah, biasanya disposisi itu berisikan tentang surat itu bersifat rahasia, penting atau biasa. Nanti kita identifikasi dari surat yang kita terima. Selain itu, kita juga harus identifikasi tanggal surat itu masuk, kemudian nomor suratnya. Di sini sudah tertera nomor suratnya. Kemudian ditujukan kepada suratnya. Kalau yang saya pegang ini ditujukan kepada orang tua. Nah, kemudian ada lagi catatan atau keluhan. Seperti ini misalnya keluhannya itu ya karena ada permasalahan. Nah, kemudian tinggal ditulis instruksi pimpinannya gimana. Sudah disposisi itu diberikan kepada pimpinan, dan kemudian pimpinan akan memberikan instruksi selanjutnya. Setelah mendapatkan instruksi dari pimpinan, langkah selanjutnya yaitu kita harus mengindeks surat, yaitu ke dalam kartu indeks. Kartu indeksnya itu kurang lebih bentuknya kayak gini. Nah, nanti pada bagian di sini itu bakal ditulis tentang judul surat, kemudian nomor surat, tanggal surat, kemudian perihal, kemudian kode surat. Nah, kalau penyimpanan sistem abjad ini, kode suratnya itu bisa berdasarkan dari yang ditujunya. Kalau misalnya di sini ya kayak misalnya yaitu dari PT atau dari universitas ya, misalnya Universitas Bengkulu misalnya kan. Nah, itu kita buat kode suratnya, huruf pertama depannya itu adalah U. Jadi U-nya itu huruf kapital, kemudian dua hurufnya itu adalah UN. U.UN. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiganya itu adalah mengisi agenda arsip. Nah, setelah kita disposisi dan mengindeks surat, maka dari hasil itu tadi yang kita masukkan ke agenda arsip. Setelah dimasukkan ke agenda arsip, langkah selanjutnya yaitu memasukkan surat ini tadi ke dalam map. Memasukkan suratnya ke dalam map seperti ini. Kemudian setelah surat dimasukkan ke dalam mapnya tinggal kita masukkan ke dalam rak atau
tempat arsip yang sesuai dengan abjad dia tadi. Kalau misalnya kita sudah menentukan pada bagian atas ini tadi UN misalnya karena sesuai judul, jadi kita masukkan ke abjad U. Oke, lanjut ke penyimpanan sistem subjek atau pokok masalah. Nah, di sini penyimpanan sistem subjek ini kurang lebih sama seperti sistem abjad, hanya saja dia tergantung pokok masalahnya. Nah, jadi terkadang inilah yang agak sedikit menyulitkan karena setiap orang berbeda pendapat kan. Kadang ada yang menganggap pokok masalahnya ini, ada lagi yang berpikiran ini. Jadi itu tadi, maka oleh sebab itu diperlukan buku panduan untuk menentukan pokok masalahnya. Tetap sama, langkah-langkahnya didisposisikan dulu, terus kemudian diajukan ke pimpinan. Setelah diajukan, tunggu instruksi dari pimpinan, kemudian mengindeks surat, kemudian juga mengisi agenda arsip, baru kemudian dimasukkan ke tempat arsip. Oke, selanjutnya ada penyimpanan sistem wilayah. Nah, penyimpanan sistem wilayah ini kalau langkah-langkahnya juga sama, didisposisikan dulu, diidentifikasi dulu, baru kita mengindeks kartu. Nah, kemudian mengindeks surat ke kartu indeks yang seperti ini. Nah, cuma bedanya cara menentukan kode surat, karena kode suratnya tergantung dengan wilayah. Misal provinsinya itu Bengkulu, kita beri kode 1. Kemudian subwilayahnya itu di kayak kabupaten misalnya Bengkulu Utara. Nah, itu kita buat A misalnya, terus ke Payang B misalnya. Nah, jadi kita lihat suratnya itu wilayahnya di mana. Kalau kayak yang ini, itu suratnya di Bengkulu Utara, berarti provinsi Bengkulu, kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian kita lihat lagi kecamatannya itu di mana. Nah, kecamatannya ini ada di Arga Makmur. Nah, jadi misal Arga Makmur kode wilayahnya B misalnya, atau enggak 2 misalnya. Jadi provinsi 1, kemudian sub wilayahnya itu atau kabupatennya itu B misalnya, kemudian kecamatannya itu 2 misalnya. Jadi kode suratnya 1B2, 1.B.2. Nah, jadi menyimpan suratnya juga diletakkan sesuai dengan yang tertera di sini, yang sudah diurutkan berdasarkan buku arsip. Untuk penyimpanan sistem wilayah boleh juga masukkan ke dalam map yang seperti ini. Jadi tinggal kita tempelkan di bagian ininya, tergantung dengan kode wilayah atau yang sudah ditentukan tadi, yang tertera pada kartu indeks. Jadi suratnya tinggal kita masukkan di bagian-bagian yang sesuai dengan identifikasi sebelumnya. Lanjut ke penyimpanan sistem kronologi. Penyimpanan sistem kronologi itu ditentukan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, misal ya, kita ada 2 surat. Nih, misal kita punya 2 surat. Nah, 2 surat ini itu ada 2 berbeda bulan. Misal surat pertama ada di bulan Maret, surat kedua di bulan April. Nah, jadi 2 surat ini kita bedakan. Nah, kemudian langkah-langkahnya sama, kita identifikasikan terlebih dahulu, kemudian kita tentuin sesuai dengan buku arsip. Misal kita tentuin sesuai di buku arsipnya. Misalnya kalau bulan Maret ya kita satuin di bulan Maret semuanya, kemudian bulan Desember kita taruh di bulan Desember. Nah, yang mana
nanti tinggal dimasukkan ke map yang sesuai dengan bulan-bulannya. Nah, seperti tadi, misal mapnya seperti ini. Dan bagian ini misal Januari, Februari, Maret, April, Mei, kayak gitu. Jadi tinggal kita masukkan di sela-sela sesuai dengan kronologi yang sudah diidentifikasikan. Oke, kita lanjut ke penyimpanan sistem nomor, yang mana sama juga halnya dengan kita harus mengidentifikasi dulu terlebih dahulu suratnya. Kemudian kita buat kartu indeksnya. Nah, kartu indeksnya juga sama, disesuaikan dengan nomor surat, tanggal surat, perihal, kode surat. Nah, bedanya kalau kode surat dari penyimpanan sistem nomor ini tergantung dengan yang sudah ditetapkan di buku arsip. Misal kita lihat nih kepadanya siapa. Misal ini kepada Pak Yanto misalnya ya. Nah, Pak Yanto ini kepada yang terhormat Yanto Sudirman misalnya ya. Nah, jadi tinggal kita buat aja kita cari di buku arsip. Nah, itu kita lihat nomornya nomor berapa, misal ya nomor 002. Nah, jadi tinggal kita masukkan surat ini tadi ke dalam map sesuai dengan nomornya. Nah, kemudian caranya sama halnya, kita ambil map yang sudah ditentukan dengan nomor-nomornya. Misal ya, ini nomor 0001, ini 0002, ini 0003. Nah, sesuaikan dengan surat kita tadi. Misal tadi 0002 ya, kita masukin di bagian 002. Kemudian kayak gitu juga cara menemukannya. Baik, itu saja saya rasa, kurang dan lebih saya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan kata juga saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.